Pendukung dan fans LI Tipikor ICW, selamat datang di acara Kubersih, Kupas Berita Korupsi dan Hukum ya. Kali ini kita akan membahas berita dari Detik Sumut ya. Beritanya hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Berita ini berjudul Kasus Galian C Ilegal di Samosir, Wakil Direktur Perusahaan jadi tersangka. Samosir, Subdit 5 Tipiter Bareskrim Polri menyelidiki kasus Galian C ilegal di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Wakil Direktur CP Pembangunan Nada Jaya selaku perusahaan proyek Galian C inisial JS ditetapkan menjadi tersangka. Jadi ini mengenai berita tentang Galian C yang ada di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. AKBP Alaiddin selaku yang memimpin penyelidikan itu mengatakan Galian C ilegal itu berada di Desa Si Lima Lombu, Kecamatan Onarumbu, Kabupaten Samosir. JS ditetapkan menjadi tersangka dari hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian pada Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Tipiter ini tindak pidana tertentu ya, berada di bawah naungan Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara pada 30 Januari 2024. Dalam gelar perkara tersebut sudah ditetapkan tersangka yaitu Wakil Direktur CP Pembangunan Nada Jaya atas nama JS, kata AKBP Alaiddin Kamis tanggal 1 Februari. Perwira menengah Polri itu mengatakan dari hasil koordinasi dengan Pemkab Samosir dan Propsu Sumut, sejak masa berlaku izin operasional selesai, perusahaan itu tidak pernah membayar pajak kepada Pemda setempat. Keuntungan dari hasil tambang itu dinikmati sendiri oleh pihak perusahaan. Nah, jadi kalau melihat dari berita ini, si oknum tersangka ini juga nanti bisa dikenakan penggelapan pajak ya, Galian C yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Jadi sejak masa berlaku izin operasional selesai, CP Pembangunan Nada Jaya tidak pernah membayar kewajiban berupa pajak kepada Pemda dan Propsu. Keuntungan dari aktivitas ilegal ini dinikmati sendiri, jelasnya. Nah, itu tadi. Jadi bisa masuk ke ranah penggelapan pajak. Makanya bisa masuk nanti ke ranah tindak pidana korupsi ya. Penggelapan pajak, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ya. Jadi kita tahu perusahaan ini dulunya ya sempat memproduksi aspal hot mix yang banyak digunakan di sekitar Pulau Samosir. Sejak ruas provinsi yang ada di Kabupaten Samosir masuk ke dalam ruas APBN atau ruas negara, perusahaan inilah yang diduga mensuplai kebutuhan material untuk pembangunan jalan lingkar. Jalan lingkar maksudnya itu dari Pangururan ke Nenggolan, ke Palipi, kembali lagi ke Tomok, kembali lagi ke Pangururan. Jadi di Samosir itu lingkar ya, yang jalan satu-satunya akses dari Pulau Samosir itu keluar dari Pulau Samosir hanya Tanah Ponggol ya, yang dikenal dengan jembatan Tanah Ponggol. Lalu masuk ke Tele, masuk ke Simpang Tele, masuk ke kanan itu arah ke Kabupaten Deri, ke kiri ke Kabupaten Humbas ya, ke Kota Dolok Sanggul. Nah gitu. Jadi kita lanjutkan. Alaiddin mengatakan sebelum menetapkan JS sebagai tersangka, pihaknya telah memeriksa 13 orang saksi atas kasus tersebut, termasuk meminta keterangan ahli pemetaan dan minerba dari Kementerian SDM. Ya, pemetaan berarti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Jadi mungkin ranahnya atau lokasinya AMP itu. Jadi dari dulu ya, kami juga dari LI Tipikor ICW pernah melakukan investigasi mengenai keberadaan daripada lokasi AMP ini, termasuk di Silima Lumbu. Jadi itu dulu itu pernah kita duga itu melewati batas sempadan danau ya, karena kakinya AMP itu langsung itu di pinggir danau. Artinya kalau ombak danau datang itu bisa mengenai kaki AMP itu. Nah, sementara kan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu garis sempadan danau kan kalau nggak salah itu sekitar 50 meter sampai 100 meter. Nah, jadi kalau nggak salah ini ada dua ini AMP ini, termasuk juga ada di Simbolon. Kalau nggak salah ini pemiliknya sama ini ya. Jadi kemudian ada sejumlah barang bukti yang juga turut disita dan dari lokasi seperti 3 ekskavator, 1 dump truck, dan 1 mesin pemecah batu. Nah, mesin pemecah batu berarti stone crusher ya, mesin pemecah batu. Jadi artinya sumber batu juga yang diproduksi di lokasi ini itu adalah batu setempat. Jadi batu yang ada di pinggiran Danau Toba. Sementara sepanjang yang kami ketahui sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Samosir tidak memiliki izin Galian C ya. Karena untuk kelestarian Danau Toba tidak bisa dikelola batu atau pasir di Samosir itu ya.
Itu karena daerahnya di dekat Danau Toba, makanya di sekitar itu seperti dikhususkan tidak boleh ada galian C, ya kan, untuk menjaga kelestariannya. Nah, bagaimana mungkin di daerah yang tidak ada galian C-nya atau undang-undang atau peraturan yang mengatur ada galian C, tapi ada mesin stone crusher-nya. Sebenarnya di sini pun sudah lama ini menjadi perhatian publik. Dari teman-teman dari NGO lingkungan hidup juga dulu sudah lama ini berteriak-teriak mengenai ini. Ya, tapi kenyataannya seperti itu kan. Akhirnya hampir berapa tahun mereka bisa juga beraktivitas ya untuk melakukan stone crusher itu ya, memecah batu, bahkan memproduksi hot mix ya yang disebut dengan AMP, aspal mix plan ya. Nah gitu. Jadi dari awal sebenarnya udah janggal ini pendirian daripada AMP ini. Akhirnya hingga saat ini ya, kalau nggak salah udah ada hampir 5 tahun ini. Baru hingga 2024 ini baru terungkap dia. Itu pun kalau kita lihat dari berita ini masih dijerat dari dugaan penggelapan pajak nantinya ini kan. Kita belum dapat informasi lagi mengenai apanya yang dilanggar tentang perizinannya, baru mengenai undang-undang lingkungan hidupnya ya, termasuk mengenai sempadan sungai tadi ya. Belum kita dengar, ini masih masalah dugaan penggelapan pajak ya. Jadi kita teruskan. Kemudian tersangka dijerat dengan pasal 158 dan pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Dia dijerat di minerba. Kami akan melakukan upaya penegakan hukum lainnya, di antaranya tracking asal dan penggunaan aliran dana dengan menggunakan TPPU pungkasnya. Nah, nanti mengarah akhirnya ke tindak pidana korupsi juga ya. TPPU itu kan tindak pidana pencucian uang, masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Artinya pihak penegak hukum dalam hal ini ada mencurigai pihak lain, pihak tertentu yang memasukkan dana ke perusahaan yang mengelola stone crusher ini ya. Artinya kemungkinan ada saham yang masuk yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi ya. Jadi makanya masuk ke tindak pencucian uang. Maksudnya begini, ada mungkin oknum yang diduga melakukan korupsi lalu memasukkan uangnya ke TPPU ke stone crusher ini. Itu makanya dinilai menjadi semacam pencucian uang begitu. Nah, kita lanjutkan. Kapolres Samosir AKBP Yogi Suhardiman mengatakan pihaknya ikut membantu proses penyelidikan itu. Dia berharap penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan lingkungan dan merugikan keuangan negara. Para pelaku ilegal akan berhadapan pada konsekuensi hukum yang tegas agar dapat menjadi efek jera dan efek pencegahan di masa yang akan datang, jelasnya. Ya, jadi demikian ya berita yang dilansir di Detik Sumut ini mengenai dibongkarnya kasus galian C ilegal yang ada di Samosir ya. Seperti yang kami ungkapkan tadi itu, ini sebenarnya udah hampir 5 tahun berjalan, kurang lebih daripada 5 tahun lah. Di awalnya pun termasuk elit tipikor HICW menyoroti juga ini keberadaan dari lokasi daripada stone crusher ini. Pada saat itu elit tipikor HICW merujuk kepada peraturan Menteri PUPR yang tentang garis sempadan sungai ya. Karena saat itu janggal, karena menurut kami pada saat itu lokasi mesin pemecah batu itu terlalu dekat ke pinggiran danau. Nah, sementara bebatuan yang diharapkan untuk diproduksi memang ada di tempat itu. Jadi semacam untuk menghemat kos waktu itu ya, kos produksi. Artinya kalau saat itu melihat dari situasi di lapangan, kami lihat batu itu bisa langsung ditampung di penggilingan. Jadi nggak membutuhkan ini lagi jasa pengangkutan ya. Misalnya dari galian C ke mesin itu kan butuh distribusi ya kan, butuh biaya pengangkutan, tentu kan menambah kos. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga ini ke para penegak hukum yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Sumatera Utara saat ini, telah membongkar dugaan-dugaan baik tindak pidana korupsi atau mungkin juga nanti tindak pidana umum ya, yang ada di tentang usaha stone crusher yang ada si 5 Lombu ini. Dan kami harap para penegak hukum juga tidak berhenti di sini ya, supaya penegakan hukumnya bisa nampak lebih bagus. Kami berharap juga hal-hal yang sama ya nggak tutur kemungkinan juga di kabupaten-kabupaten lain atau tempat-tempat lain ada seperti ini, bukan hanya di Samosir ya. Nah, jadi kami harap penegak hukum juga bisa membongkar praktek-praktek lain yang ada di tempat lain, dan memang bila mengarah nanti merugikan keuangan negara, supaya dilakukan audit dan mengembalikan kerugian itu ke kas keuangan negara ya, supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
kembali secara umum seperti yang diharapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya. Jadi pendukung dan fans LA Tipikor HICW, untuk kali ini demikian pembahasan kita mengenai pembahasan berita korupsi dan hukum. Kami ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali.